Halo Lewen, kita bertemu lagi untuk membahas risk-based thinking atau risiko dan peluang. Pernah menerima keluhan pelanggan atas layanan jasa laboratorium tidak memuaskan atau kegagalan dalam mengambil sampel dan atau pengujian? Jika ya, laboratorium belum memiliki proses yang aman dan andal. Kegagalan dapat dicegah dengan risk-based thinking, yaitu tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Apa itu risiko? Risiko adalah dampak dari suatu ketidakpastian. Dampak adalah suatu penyimpangan negatif atau positif dari yang diinginkan. Ketidakpastian adalah keadaan dari kekurangan informasi walaupun parsial yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan akan suatu kejadian, konsekuensi, atau kemungkinan. Kata risiko sering digunakan ketika ada kemungkinan yang konsekuensinya negatif. Sedangkan peluang adalah situasi atau keadaan yang memiliki kemungkinan terjadi dan berpotensi memiliki akibat atau konsekuensi positif. Jadi kalau gitu, risiko dan peluang adalah sesuatu tindakan yang meminimalkan pengaruh negatif dan menghilangkan penyebab yang potensial atau situasi yang tidak dikehendaki, serta ambil tindakan konsekuensi positif. Dalam konsep dasar risiko dan peluang, pemikiran berbasis risiko membantu lab untuk menentukan faktor yang dapat menyebabkan proses dan sistem manajemennya menyimpang dari hasil yang direncanakan. Menempatkan pengendalian pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang timbul. Dengan demikian, pemikiran berbasis risiko lakukan tindakan pencegahan untuk hilangkan ketidaksesuaian yang potensial. Analisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi, ambil tindakan untuk mencegah keterulangan dampak dari ketidaksesuaian. Dasar untuk meningkatkan keefektifan sistem manajemen lab mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif. Karena itu, lab harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Bagaimana untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam sistem manajemen serta mengevaluasi keefektifan tindakan tersebut. Dalam tindakan yang dilakukan terhadap setiap risiko harus proporsional dengan dampak potensial. Pilihan untuk mengatasi risiko dapat mencakup identifikasi dan menghindari ancaman, mengambil risiko untuk mendapatkan peluang, hilangkan sumber risiko, mempertahankan risiko dengan keputusan yang tepat, dan evaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Peluang dapat mengarah pada perluasan ruang lingkup kegiatan lab, menggunakan metode pengujian dan atau kalibrasi yang mutakhir, penggunaan teknologi baru, dan kemungkinan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menangani pelanggan baru, membangun kemitraan. Mengapa kita harus menerapkan risiko dan peluang? Lab mempertimbangkan risiko dan peluang terkait kegiatannya agar meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dan integritas lab, karena dapat menjamin konsistensi kualitas data hasil pengujian, memberikan kepastian sistem manajemen, mencapai hasil yang diharapkan, meningkatkan peluang untuk mencapai kebijakan dan sasaran, membangun budaya pencegahan yang proaktif untuk mencapai perbaikan atau peningkatan berkelanjutan, mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatannya. Lab yang sukses secara intuitif mengambil pendekatan risiko dan peluang. Bagaimana tahapan tindakan mengatasi risiko dan peluang? Tindakan mengatasi risiko dan peluang dapat meliputi seluruh persyaratan ISO IEC 17025/2017, termasuk sampling, pengujian, dan atau kalibrasi. Bila hasil menunjukkan ketidaksesuaian, personil terkait melakukan rencana tindakan. Rencana dilakukan dengan membuat cause and effect diagram atau visual diagram untuk mengidentifikasi dan menentukan akar penyebab yang potensial. Jika akar penyebab potensial diketahui, maka seluruh alternatif tindakan dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan diidentifikasi. Tindakan didasarkan untuk meniadakan pengaruh negatif dan memastikan tidak terulang kembali serta untuk mengambil manfaat untuk peluang peningkatan. Bila tindakan pencegahan diperlukan,
maka rencana tindakan dibuat, diterapkan, dan dipantau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif yang serupa serta mengambil manfaat untuk melakukan peningkatan. Seluruh personel lab bertanggung jawab dan berpeluang melakukan tindakan mengatasi risiko dan peluang yang terjadi baik berkaitan dengan aspek teknis, mutu, maupun administrasi dalam penerapan sistem manajemen. Bagaimana menerapkan pemikiran berbasis risiko? Pertama, tahapan penerapan tindakan mengatasi risiko dan peluang adalah tentukan sumber dalam penentuan risiko dan peluang yang dapat meliputi aspek penting, kewajiban kepatuhan, serta isu-isu internal dan eksternal. Tentukan rencana dan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen dan mencegah dampak negatif. Yang kedua, lab diharapkan menjadi lebih proaktif daripada reaktif dengan mengidentifikasi pengaruh negatif sekaligus menghilangkan penyebab potensial, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan. 3. Selalu lakukan evaluasi dan perbaikan setiap waktu, dan perbaikan tersebut tidak terbatas pada perbaikan proses namun secara keseluruhan. Langkah yang keempat adalah pemikiran berbasis risiko. Harus menjadi cara berpikir yang melekat di setiap pengambil keputusan, kebijakan, dan diterapkan pada setiap aspek dalam sistem manajemen lab. Yang kelima adalah setiap merencanakan sistem manajemen lab, manajer puncak harus menerapkan dan mensosialisasikan budaya pemikiran berbasis risiko untuk menentukan serta mengatasi risiko dan peluang terkait pemberian jaminan bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyediakan pelayanan laboratorium yang sesuai serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Mempromosikan dampak dan perbaikan yang diinginkan. Mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Terakhir, lab mengintegrasikan tindakan mengatasi risiko dan peluang ke dalam proses sistem manajemen dengan menggunakan siklus Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Plan, tetapkan sasaran dari sistem dan prosesnya serta sumber daya yang diperlukan untuk memberikan hasil apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Do, implementasikan dan kendalikan apa yang direncanakan. Check, pantau hasil terhadap kebijakan, sasaran, dan persyaratan serta laporkan hasilnya. Act, ambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses. Jadi kalau gitu, kalau kita lihat quality ini adalah semakin lama semakin tinggi. Plan, Do, Check, Act harus berjalan tetapi tidak di tempat. Dia harus berjalan ke atas. Ini ada standar yang harus mendorongnya. Dia tidak boleh mundur. Apa yang dicapai dalam Plan, Do, Check, Act ini? Kepuasan pelanggan dan pasar bebas. Tindakan mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang adalah lab mempertimbangkan risiko dan peluang terkait kegiatannya agar memberikan kepastian sistem manajemen mencapai hasil yang diharapkan, meningkatkan peluang untuk mencapai kebijakan dan sasaran, mencegah, mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatannya dan mencapai perbaikan atau peningkatan. Laboratorium merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang, serta bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam sistem manajemen. Tindakan yang diambil terhadap setiap risiko harus proporsional dengan pengaruh pada keabsahan hasil pengujian dan harus dilakukan evaluasi atas efektivitas tindakan yang diambil. Opsi mengatasi risiko mencakup mengidentifikasi dan menghindari ancaman, mengambil risiko untuk mendapatkan peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi berbagai risiko, atau mempertahankan risiko dengan keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah opsi peluang dapat mengarah pada perluasan ruang lingkup kegiatan lab, menangani pelanggan baru, dan membangun kemitraan, menggunakan metode pengujian yang mutakhir, serta kelayakan memenuhi kebutuhan organisasi lab atau pelanggan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.